Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan politik dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan dari rakyat untuk dijalankan pemerintahan negara. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politika yang membagi ke dalam 3 kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang diwujudkan dalam 3 jenis lembaga yang saling lepas atau independen dan sejajar. Kesejajaran dan independensi ini diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga ini terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri yang turut membantu dalam menjalankan tugas di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Nah, lembaga eksekutif menjalankan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar dan merupakan pelaksana dari regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Tanpa adanya lembaga eksekutif, maka aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak akan berguna karena tidak ada yang menjalankannya. Presiden memiliki tugas dan wewenang, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR. Kemudian bertugas mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara lain di negara sendiri. Kemudian memberi gelar dan tanda jasa serta kehormatan kepada warga negara atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa. Yang kedua yaitu ada lembaga legislatif. Pada hakikatnya, lembaga legislatif yaitu mempersiapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia juga merupakan saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintah maupun rakyat, yaitu dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespon secara teliti permintaan atau aspirasi rakyat. Pemaknaan lembaga legislatif tidak saja dilihat sebagai lembaga yang secara struktural merupakan
lawmaking, tetapi dalam prinsip pembinaan konstituen atau melalui anggota. Selain itu juga sebagai pendorong penganut sistem politik demokratisasi politik di Indonesia melalui peran pendidikan politik rakyat oleh lembaga dewan, anggota, dan praksi. Sesuai dengan konstitusi, fungsi politik lembaga legislatif meliputi legislasi, budget, dan pengawasan. Fungsi politik lembaga legislatif yang menonjol sebagai lawmaking atau legislasi yang oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. Undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif haruslah undang-undang yang otoritatif dan mengikat atas dua alasan, yaitu pertama, sebagai forum pengganti rancangan undang-undang yang diusulkan dan dibahas serta diperdebatkan secara sangat teliti dan terbuka, dan yang kedua, mewakili rakyat atau konstituen yang mengandung arti bahwa rakyat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya yang ada di lembaga. Lembaga ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, DPR adalah salah satu legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR ini mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan sudah terpilih pada pemilu. DPR berkedudukan di pusat, dan apabila di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Nah, anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. DPR terdiri dari 560 anggota yang bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama Presiden, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Nah, pada saat ini, sayangnya DPR banyak mengantongi reputasi buruk atau isu-isu skandal korupsi yang acap kali dilakukan oleh para anggotanya. Yang kedua yaitu DPD. Nah, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara Indonesia yang sudah terpilih melalui pemilu. Jumlah anggota perwakilan dari setiap provinsi paling banyak yaitu 4 orang. Sementara masa jabatan DPD sama dengan DPR yaitu 5 tahun. DPD menangani keputusan undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian, keberadaannya
mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Kemudian yang ketiga ada MPR. MPR yaitu lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. MPR berwenang untuk menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. Nah, MPR juga adalah sebuah lembaga legislatif bikameral. Nah, yang ketiga yaitu ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini lembaga negara yang bertugas untuk pengawas dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pengaturan ketatanegaraan tersebut tidak lain untuk memberikan batasan kewenangan kepada masing-masing kekuasaan yang ada, supaya cita-cita negara dapat terwujud dengan baik sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa. Jika dilihat dari struktur ketatanegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menerapkan pemisahan dan pembagian kekuasaan dengan prinsip trias politika. Berhubung Indonesia menggunakan asas check and balance dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka masing-masing kekuasaan negara tidak memiliki kewenangan yang mandiri. Artinya, terdapat kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain sebagai pengawas atau penyeimbang. DPR misalkan, dalam pembuatan undang-undang tidak bisa melakukan sendiri, sekalipun kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah kewenangan DPR. Namun, masih membutuhkan presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diberi fungsi melaksanakan undang-undang, misalnya hak presiden dalam menyatakan perang, menjalin hubungan internasional dengan negara lain, memberi amnesti dan abolisi, masih membutuhkan persetujuan anggota DPR. Presiden juga membutuhkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi dan rehabilitasi. Demikian pula pada kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dua lembaga negara tersebut masih butuh persetujuan dari DPR dan Presiden dalam pengusulan dan pengangkatan para hakimnya. Semua kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing cabang kekuasaan negara di Indonesia masih membutuhkan peran lembaga lainnya.
walaupun bukan sebagai bentuk intervensi, hanya sebatas pada pengawasan. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Nah, kunci utama dalam hubungan legislatif dan eksekutif secara umum terdiri dari 3 tipe hubungan, yaitu yang pertama, lembaga menjadi pembuat kebijakan. Kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah. Dan yang ketiga, lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Nah, pada saat ini Indonesia mengalami pasang surut hubungan tersebut dari satu rejim ke rejim lainnya. Namun, sesungguhnya format ideal hubungan legislatif dan eksekutif bisa dikembangkan atau ditingkatkan. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.